Hai, selamat datang di video KKN Undip 2021. Undip sebagai salah satu perguruan tinggi terakreditasi berkomitmen untuk menjalankan 3 pilar perguruan tinggi, di mana salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Mahasiswa adalah salah satu agen perubahan yang harus mengambil bagian dalam kegiatan ini. Sehingga pada dasar poin tersebut, diterjunkanlah tim 2 KKN Undip tahun 2021 dengan fokus besar pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau disingkat sebagai SDGs. Mengingat kondisi pandemi yang belum usai, kegiatan KKN tahun ini dilakukan di lokasi tinggal masing-masing secara mandiri, di mana saya ditempatkan di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Gedawang adalah salah satu kelurahan yang terletak sejauh kurang lebih 12,9 km dari pusat kota Semarang. Gedawang memiliki luas tanah sebesar 270 hektar, di mana sebagian besar lahan dimanfaatkan untuk perkebunan, baik tanaman hias maupun tanaman pangan, seperti singkong, ketela, pepaya, dan yang lainnya. Dari 270 hektar luas tanah tadi, sebesar 28 hektar dimanfaatkan sebagai tanah sawah dan 73 hektar dimanfaatkan sebagai tanah kebun. Melihat hal itu, Gedawang dapat dikatakan sebagai daerah agraris yang sebagian besar warganya mendapat sumber mata pencaharian dari sektor perkebunan. Dari total 9.375 jiwa, sebanyak 1.962 jiwa berprofesi sebagai petani atau pekebun, sehingga potensi agrikultur memiliki andil besar dalam perekonomian penduduk atau masyarakat setempat. Setelah mengetahui potensi besar Kelurahan Gedawang, maka kegiatan KKN selanjutnya adalah melakukan beberapa kali survei dan observasi untuk mencari adakah permasalahan yang dapat diselesaikan melalui program KKN yang akan dibentuk. Setelah melakukan pengamatan yang cukup intens, saya temukan 2 permasalahan yang ada di daerah Gedawang. Permasalahan pertama adalah terkait rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, termasuk salah satunya adalah budaya cuci tangan menggunakan sabun, yang menyebabkan kasus COVID di Gedawang terus bertambah dan sulit untuk ditekan. Hal ini tentu akan berdampak bagi kehidupan masyarakat selanjutnya, karena akan mempengaruhi produktivitas kerja dan kondisi ekonomi secara berkelanjutan. Permasalahan yang kedua adalah belum maksimalnya pemanfaatan potensi agrikultur di Gedawang. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Gedawang memiliki sumber daya yang luar biasa. Namun, warga setempat masih kekurangan wawasan tentang bagaimana caranya memaksimalkan sumber daya yang mereka miliki, terutama optimalisasi potensi perkebunan yang ada di Gedawang. Dari 2 permasalahan tersebut, akhirnya dirancanglah 2 program sebagai solusi untuk mengatasinya. Dan tidak lupa dalam melaksanakan program, tetap dimanfaatkan potensi sumber daya yang ada di sekitar. Program pertama yang dibuat untuk mengatasi masalah rendahnya kesadaran untuk mencuci tangan adalah penyuluhan pembuatan sabun cuci tangan ekstrak daun mangga. Kenapa di program pertama digunakan sabun mangga? Karena tanaman mangga sangat mudah dijumpai di daerah Gedawang. Namun banyak orang yang belum tahu bahwa tanaman ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal sebagai bahan pembuatan sabun cuci tangan. Daun mangga mengandung senyawa antibakteri dan antivirus, sehingga cocok digunakan sebagai bahan baku sabun cuci tangan sebagai bahan antiseptik alaminya. Selain penggunaan daun mangga sebagai bahan antiseptik alami, daun mangga juga membawa manfaat bagus karena dapat menggantikan bahan kimia sehingga lebih mudah untuk dibuat oleh masyarakat
dan harganya pun menjadi lebih ekonomis. Kemudian, program kedua yang dirancang untuk mengoptimalkan potensi perkebunan di Gedawang adalah pembuatan pupuk cair organik PGPR dari akar rumput gajah. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa sebagian besar masyarakat di Gedawang berprofesi sebagai pemilik kebun, baik tanaman hias maupun tanaman pangan, seperti singkong, ketela, pepaya, dan yang lainnya. Maka dari itu, pembuatan PGPR sebagai pemacu pertumbuhan tanaman sangat mendukung potensi ini. Selain memacu pertumbuhan tanaman, pupuk PGPR juga dapat menghindarkan tanaman dari penyakit akibat jamur ataupun bakteri patogen, sehingga kualitas hasil perkebunan juga dapat meningkat. Bahan pembuatan PGPR pun sangat mudah ditemukan di lingkungan sekitar Gedawang, yaitu ilalang atau akar rumput gajah yang tumbuh liar di pekarangan warga, sehingga produk ini sangat aplikatif untuk dibuat oleh warga sekitar. Setelah rancangan program disusun dengan rapi, maka saatnya untuk masuk ke pelaksanaan program. Program pertama, yakni pembuatan sabun cuci tangan ekstrak daun mangga, mulai dilaksanakan pada tanggal 12 hingga 30 Juli 2021. Persiapan program dimulai dari pengambilan sampel daun mangga, pembelian alat dan bahan yang diperlukan, serta uji coba pembuatan produk yang dilakukan pada tanggal 12 hingga 13 Juli 2021 dengan tujuan mendapat komposisi yang tepat bagi pembuatan sabun cuci tangan. Setelah dipersiapkan, dibuat juga media penyuluhan online pada tanggal 15 hingga 18 Juli 2021 berupa 2 modul infografis terkait panduan CTPS atau cuci tangan pakai sabun dan prosedur pembuatan sabun cuci tangan ekstrak daun mangga. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan membuat sabun dalam jumlah besar. Setiap langkah pembuatan hingga pengemasan direkam untuk disusun menjadi video tutorial yang telah dipublikasikan via YouTube channel Vincent Felix Hersanto pada tanggal 22 Juli dan sampai saat ini telah ditonton oleh 56 orang. Modul infografis dan video tutorial yang selesai dibuat juga dibagikan dan disosialisasikan kepada warga secara online via grup WhatsApp. Sosialisasi dilakukan 3-4 hari sekali dengan jumlah total warga tersosialisasikan mencapai 75 orang. Program kedua yakni pembuatan pupuk cair organik PGPR akar rumput gajah juga mulai dilaksanakan pada tanggal 12 hingga 30 Juli 2021. Persiapan program dimulai dengan mengambil sampel rumput gajah, pembelian alat dan bahan yang diperlukan, serta pembuatan biang PGPR yang dilakukan pada tanggal 12 hingga 13 Juli 2021. Biang PGPR dibuat dengan merendam akar rumput gajah selama 3 kali 24 jam sebelum siap dipakai untuk pembuatan pupuk. Setelah perendaman 3 hari, dilanjutkan proses pembuatan pupuk pada tanggal 17 Juli di mana pupuk difermentasikan selama 10 hari sebelum nantinya siap digunakan. Selain itu, dipersiapkan juga media penyuluhan online berupa modul infografis tentang pembuatan pupuk PGPR. Proses pembuatan juga didokumentasikan untuk disusun menjadi video tutorial yang telah dipublikasikan di YouTube channel Vincent Felix Hersanto pada tanggal 27 Juli dan telah ditonton sampai sebanyak 35 kali. Modul infografis dan video juga kembali dibagikan kepada warga melalui grup WhatsApp RT setempat dan dilakukan sosialisasi 3-4 hari sekali hingga mencapai warga sebanyak 75 orang tersosialisasikan.
Modul juga dipublikasikan di sosial media untuk menambah jangkauan dan wawasan bagi masyarakat umum. Setelah itu, sampailah kita di pelaksanaan inti program KKN, yakni sosialisasi langsung dan pembagian produk kepada warga yang dilakukan pada tanggal 29 hingga 30 Juli 2021. Dalam kegiatan sosialisasi ini, lebih dari 25 kepala keluarga telah tersosialisasikan dengan total 18 buah produk dan 1 paket bahan mentah telah dibagikan kepada warga dengan tujuan warga RT 2 Gedawang dapat melaksanakan program KKN secara mandiri. Program secara keseluruhan kemudian dievaluasi menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada warga, di mana total didapat 16 respon yang menyatakan bahwa program KKN mendapatkan nilai 5 dari skala 1 sampai 5. Hal ini diukur berdasarkan segi ilmu yang didapat, media penyuluhan yang mudah dipahami, serta kebermanfaatannya bagi warga sekitar. Beberapa testimoni dari warga dapat dilihat sebagai berikut. Nah, itu dia program KKN yang saya lakukan di RT 2 Gedawang tahun ini. Harapannya melalui program ini, potensi yang ada di Gedawang dapat terus meningkat dan masyarakat dapat terus diberdayakan. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di program KKN selanjutnya.